Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Putri Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi review sebelum UTS Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas meliputi 7 pokok bahasan, yaitu pentingnya bahasa Indonesia, ragam bahasa ilmiah, ejaan bahasa Indonesia, diksi dan pilihan kata, kalimat efektif, paragraf, serta kutipan langsung dan tidak langsung. Pada materi pertama kita membahas mengenai pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara sekaligus bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang mampu menyatukan perbedaan tersebut. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa ilmiah. Dalam dunia akademik, bahasa ini digunakan dalam penulisan makalah, laporan penelitian, jurnal, skripsi, maupun presentasi ilmiah. Bahasa ilmiah memiliki ciri menggunakan bahasa baku, jelas, logis, objektif, dan sistematis, sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting, baik sebagai identitas bangsa maupun sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan akademik maupun penelitian. Bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri, yaitu menggunakan bahasa baku, objektif, logis, sistematis, dan berdasarkan fakta. Penggunaan bahasa ilmiah bertujuan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sebagai contoh kalimat, anak sekarang main HP, terus jadi malas belajar, kurang tepat digunakan dalam karya ilmiah. Kalimat yang lebih ilmiah adalah penggunaan telepon genggam secara berlebihan dapat menurunkan minat belajar siswa. Contoh tersebut menunjukkan bahwa bahasa ilmiah lebih formal, jelas, dan berdasarkan fakta. Selanjutnya kita masuk ke materi ejaan bahasa Indonesia atau EB. Merupakan aturan yang mengatur penggunaan huruf, penulisan kata, serta tanda baca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan ejaan adalah agar tulisan menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan menghindari kesalahan makna. Contohnya huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Selain itu, penggunaan kata baku juga harus diperhatikan. Misalnya kata aktivitas, resiko, dan apotek merupakan bentuk yang benar, sedangkan aktivitas, resiko, dan apotik merupakan bentuk yang tidak baku. Karena itu, penggunaan ejaan yang benar sangat penting, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Pilihan kata. Di sini diksi disediakan ada diksi denotatif versus konotatif. Denotatif yaitu makna lugas yang sesuai dengan kamus atau wajib diutamakan dalam karya tulis. Konotatif yaitu makna tambahan yang mengandung nilai rasa atau kiasan, dihindari dalam teks sains.
Selanjutnya ada sinonim dan kemiripan bentuk. Menghindari kerancuan kata yang bersinonim atau mirip. Di sini ada presisi sinonim, kata melihat, berbeda nuansa dengan mengamati atau meneliti dalam konteks riset. Kemiripan bunyi, harus cermat membedakan kata homofon seperti syarat atau ketentuan dengan syarat atau penuh. Kesesuaian dan klasifikasi kata. Kata umum dan khusus. Kata umum atau hipernim memiliki cakupan luas dalam karya ilmiah, prioritaskan kata khusus atau hiponim untuk menyampaikan data secara spesifik dan terukur. Kata abstrak dan konkret. Kata konkret merujuk pada benda yang dapat diindra, misal komputer, regen. Kata abstrak berupa konsep, gagasan, atau misal kebenaran, kebijakan. Kesesuaian konteks sosial. Penulis wajib menghindari kosakata prokem, slang, jargon non-standar, atau dialek kedaerahan guna menjaga marwah akademis tulisan. Selanjutnya ada kalimat efektif. Syarat kalimat efektif 1, yaitu kesepadanan, keparalelan, dan kehematan. Syarat kalimat efektif 2, kecermatan dan kelogisan. Kecermatan yaitu menyusun kalimat agar tidak ambigu. Kelogisan itu gagasan kalimat masuk akal. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan diubah kepada pemateri kami persilahkan. Ketegasan dan variasi. Memberikan penekanan pada ide pokok kalimat. Ketegasan yaitu meletakkan kata kunci di awal secara sengaja untuk menarik perhatian utama pembaca. Variasi panjang. Mengombinasikan struktur kalimat pendek dan panjang agar tulisan tidak terasa monoton saat dibaca. Struktur dan kohesi paragraf. Kunci kepaduan paragraf. Kohesi dan koherensi. 2 syarat mutlak keutuhan suatu paragraf yaitu kohesi atau kesatuan bentuk, dan koherensi atau kepaduan makna. Anatomi unsur paragraf. Elemen wajib pembentuk tubuh paragraf yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Jenis paragraf menurut letak topik yaitu paragraf dedukatif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif berada di awal paragraf. Paragraf induktif berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran dihadirkan di awal lalu ditegakkan kembali di akhir paragraf. Selanjutnya, metode pengutipan ilmiah. Kutipan langsung versus tidak langsung. Kutipan langsung yaitu menyalin persis teks asli kata demi kata tanpa ubahan. Ada kutipan pendek kurang dari 4 baris ditulis menyatu dengan teks utama diberi tanda kutip ganda. Kutipan panjang 4 baris lebih dari 4 baris ditulis dalam blok terpisah menjorok masuk ke dalam spasi tunggal tanpa tanda kutip. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Mengambil intisari lalu merangkai dengan bahasa sendiri, teknik prafasa, dan sifat integrasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.